Nah, setelah kita belajar tentang ikatan kovalen dan ikatan ion, teman-teman, maka ada beberapa perbandingan sifat dari senyawa ion dan senyawa kovalen, ya. Untuk senyawa ion, titik leleh dan titik didihnya ini tinggi, ya. Contohnya misalnya NaCl atau garam dapur itu dia tidak mudah meleleh, ya, kalau dipanaskan. Kalau meleleh karena kena air lembab itu bukan meleleh, ya. Ya, itu artinya akan berubah wujud menjadi mencair. Nah, jadi garam itu sulit untuk dididihkan. Dia butuh suhu yang tinggi. Nah, sementara kalau senyawa kovalen, titik leleh dan titik didihnya rendah karena adanya gaya tarik menarik antar molekulnya lemah meskipun ikatan antar atomnya kuat. Seperti itu. Kemudian larut dalam pelarut polar. Nah, jadi senyawa ion itu larut dalam pelarut polar, contohnya air, dan tidak larut dalam pelarut nonpolar, contohnya kloroform. Ya. Nah, kalau untuk senyawa kovalen, sebagian larut dalam pelarut polar dan sebagian larut dalam pelarut nonpolar. Kemudian senyawa ion pada suhu kamar berwujud padat. Nah, contohnya kembali lagi garam dapur itu kalau pada suhu biasa atau suhu kamar dia kan padat, ya. Nah, tapi kalau senyawa kovalen pada suhu kamar ada yang berwujud gas, ada yang berwujud cair, ya, ataupun ada juga yang berwujud padat, ya, seperti itu. Nah, dalam bentuk larutan dan leburannya dapat menghantarkan arus listrik, tetapi dalam bentuk padatannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi kalau seandainya garam kita larutkan di dalam air, kemudian kita hubungkan dua kabel yang terputus, misalnya mengandung setrum, maka itu akan bisa menghantarkan listrik. Sementara kalau padatan garam, ya, kita lakukan hal yang sama, itu tidak akan menghantarkan listrik. Seperti itu. Nah, kemudian sebagian larutannya dapat menghantarkan arus listrik, misalnya HCl, dan sebagian tidak menghantarkan arus listrik, baik dalam bentuk larutan, leburan maupun padatan. Misalnya Cl2, ya, ini gas klor itu tidak menghantarkan listrik. Nah, teman-teman, di dunia ini, bahkan di alam ini, terkadang ada juga hal-hal yang bersifat menyimpang, ya. Ya. Dalam ikatan kimia pun ada yang disebut dengan penyimpangan kaidah oktet dan duplet, ya. Jadi ada beberapa senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet, namun dia di alam ini ada atau stabil seperti itu dan senyawanya ada, ya. Contoh misalnya ada senyawa BeCl2, ya. Kalau nanti kita gambarkan ini dalam struktur Lewis, maka nanti BeCl2 ini terutama di atom pusat Be itu dia tidak akan memiliki jumlah elektron sebanyak 8, ya. Begitu pula dalam BF3, ya, seperti itu. Nanti teman-teman coba gambarkan secara clear, secara jelas kenapa BeCl2 dan BF3 ini dia tidak atau dikatakan menyimpang dari kaidah oktet, seperti itu. Nah, ada lagi senyawa dengan jumlah elektron valensi yang ganjil. Nah, jadi ada senyawa yang elektron valensinya ganjil, misalnya NO2, iya kan? NO2 ini ternyata ada elektron yang tidak terpakai, seperti itu. Nah, kemudian penyimpangan kaidah oktet dan duplet yang lain, ada senyawa dengan oktet berkembang. Misalnya PCl5, fosfor pentaklorida. Ini kalau teman-teman lihat dalam struktur Lewisnya, Cl masing-masing dia bisa stabil karena memenuhi 8 elektron. Tapi ketika giliran di atom P, ya, maka dia akan memiliki kelebihan elektron, ya. Tapi ini di alam ada PCl5 ini. Nah, ini sama juga dengan SF6 atau ClF3. Ini semuanya menyimpang dari kaidah oktet, namun dia ada di alam ini, ya, seperti itu. Dan dalam hukum alam pun yang menyimpang itu tidak banyak, teman-teman, ya. Begitu pula dalam kehidupan kita, sebaiknya kita mengikuti hal-hal yang sesuai dengan aturan, ya, seperti itu. Nah, teman-teman, selain ikatan kimia itu ada ikatan ion dan ikatan kovalen, kita mengenal satu lagi, ada yang disebut dengan ikatan logam, ya. Apa itu ikatan logam? Ikatan logam itu adalah ikatan antar atom dalam unsur logam yang terbentuk akibat adanya interaksi antar elektron valensi. Jadi ini penyebabnya kenapa bisa terjadi ikatan, karena adanya interaksi antar elektron valensi.
Apa sih ciri-ciri ikatan logam? Yang pertama, atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang berjejal rapat satu sama lain. Ya, ilustrasinya seperti ini. Kemudian atom logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah dilepaskan untuk membentuk ion positif. Ya, contoh misalnya logam-logam yang ada di golongan 1A atau 2A itu dia mempunyai sedikit elektron valensi. Ya, kalau tidak jumlahnya 1 ya 2 ya elektron valensinya sehingga mudah dilepaskan. Nah, kulit terluar atom logam relatif longgar, jadi terdapat banyak tempat kosong sehingga elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Yang keempat, mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi atau perpindahan ya. Nah, yang terakhir, elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Jadi, ikatan logam itu bahasa mudahnya terbentuk karena adanya awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Nah, ikatan logam, sifat-sifat logam itu sebagai berikut. Pada suhu kamar berwujud padat, dapat ditempa atau tidak rapuh ya, kemudian dapat dibengkokkan dan dapat direntangkan menjadi kawat. Kemudian sifat yang lain, dia penghantar atau konduktor listrik yang baik. Kemudian yang berikutnya penghantar panas yang baik. Contohnya misalnya logam tembaga, logam besi ya kan, logam aluminium dan seterusnya. Itu adalah contoh ikatan logam.